Shalom saudara, perkenalkan nama saya Sherly Baso. Saya dari Jemaat Atoga, Kabupaten Pulang Mongondo Timur. Saudara, saat ini saya akan memberikan kesaksian bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saya bersama suami saya. Jadi saudara, kami menikah pada tahun 2016. Setahun kami menikah, Tuhan mengizinkan saya dan suami saya mendapat satu pergumulan yang luar biasa, di mana suami saya mendapatkan sakit yang sangat parah pada waktu tahun 2017 bulan Juni. Dia mendapatkan sakit di mana dia tidak bisa buang air kecil, dan ketika dia mendapat sakit itu kami membawa dia ke rumah sakit, dan saudara, 2 jam kami menunggu di rumah sakit untuk menunggu dokter. Dia berteriak minta pertolongan Tuhan, saya sudah tidak mampu, saya sudah tidak bisa melanjutkan hidup saya. Dan di situ saudara, saya merasakan bagaimana sakit yang suami saya rasakan. Dan pada waktu dokter sampai, dokter mengatakan bahwa suami saya harus dioperasi. Dan sekitar 1 jam kemudian suami saya dibawa ke ruang operasi. Nah, pada saat itu saudara, ketika pintu ruang operasi ditutup, saya bertelut, saya minta pertolongan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan bantu agar supaya suami saya boleh melewati masa kritis di ruang operasi. Benar saudara, ketika suami saya selesai dioperasi, dibawa ke ruang pada saat suami saya selesai dioperasi, dokter langsung membawa suami saya ke ruangan. Dan sesampainya di ruangan, dokter menyampaikan kepada saya bahwa suami saya harus memakai kateter di perut. Dan dokter menyarankan kepada saya bahwa kami harus ke rumah sakit yang lebih besar untuk mendapat perawatan medis yang lebih baik. Dan saudara, bagaimana saya menjalani kehidupan saya bersama suami saya sepanjang perjalanan kehidupan kami, suami saya dan saya bolak-balik dari rumah sakit besar kembali ke kampung, ke rumah sakit besar kembali ke kampung selama 8 bulan. Dan pada waktu 8 bulan itu saudara, suami saya menjalani operasi yang lebih besar lagi. Dan sekali lagi saudara, pertolongan Tuhan yang sangat-sangat luar biasa dalam kehidupan kami, yaitu ketika dia menjalani operasi itu, pada besok hari ketika dia mau operasi, dokter datang menyatakan kepada kami bahwa suami saya tidak jadi dioperasi. Jadi saudara, pada waktu itu kami merasa sakit hati ketika sudah dijadwalkan tapi dikatakan bahwa tidak jadi dioperasi. Dan kami berdoa, Tuhan tolong bagaimana ini, karena sudah dijadwalkan. Tetapi sekali lagi pertolongan Tuhan di dalam keluarga kami sangat-sangat luar biasa. Dia mengirimkan salah satu orang baik, yaitu melalui dokter yang satunya. Dia datang kepada kami dan dia katakan bahwa operasi yang tadinya sudah dibatalkan tidak dibatalkan. Dan benar saudara, pada besok harinya kami mendapatkan jadwal untuk operasi suami saya. Dan pada malam hari itu saudara, saya bersama suami saya dan kakak saya, kami berdoa Tuhan tolong kami sekali lagi untuk melewati masa kritis yang suami saya alami. Dan pada waktu itu saudara, waktu masuk ke ruang operasi, kami berdoa, kami mohon Tuhan untuk menolong suami saya. Dan pada saat itu pendeta juga datang berdoa untuk suami saya. Jadi kami berdoa di depan ruang operasi, kami membuat lingkaran, kami berdoa kepada Tuhan untuk
bagaimana agar supaya operasi yang dilakukan boleh berjalan dengan baik. Dan benar saudara, ketika selesai operasi kami kembali ke ruangan. Sekali lagi saya mengucap syukur pada Tuhan bagaimana pertolongan Tuhan yang sangat-sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Dengan berjalannya waktu saudara, suami saya kembali menjalani kehidupan seperti biasanya. Dia sembuh atas pertolongan Tuhan, dan itu membuat saya bahwa saya berjanji pada Tuhan bahwa saya harus lebih setia pada Tuhan. Dan ketika pada tahun 2019 dia sembuh, kami kembali ke kampung, kami menjalani kehidupan kami sehari-hari dengan bagaimana Tuhan selalu menuntun dalam kehidupan kami. Dan saudara, ketika kami menjalani kehidupan seperti biasanya, ada lagi pergumulan yang sangat-sangat sampai saat ini saya sangat-sangat rindukan, yaitu di mana kami sudah 7 tahun dalam pernikahan yang kami lakukan, yaitu pernikahan yang suci, namun Tuhan masih belum mengizinkan kami untuk mendapatkan keturunan. Tapi saudara, saya selalu percaya akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Seperti tokoh dalam Alkitab, seperti Hana, bagaimana Tuhan menjawab doanya ketika dia bersungguh-sungguh bertekun dalam doa, Tuhan menjawab doanya. Dan benar saudara, saya yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami akan selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Jadi saudara, inilah kesaksian dalam kehidupan pribadi kami. Biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan saudara terlebih menjadi dorongan iman dalam untuk kita semua. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.